Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya Imam Hanif Bayaki Firdaus. Saya dari eh, Universitas Muhammadiyah Malang dari Fakultas Hukum. Mohon izin, saya ingin mewawancarai Bapak dengan topik edukasi yang memiliki pertanyaan, yaitu eh, peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Mohon izin untuk dijawab, Pak. Ya, terima kasih Mas Hanif. Jadi peran partai politik itu sangat kuat ya. Jadi saya ngasih contoh yang kemarin aja kita habis pesta demokrasi. Jadi kalau kebetulan saya di PD Perjuangan. Kalau PD itu kan partai kader, partai ideologi, jadi berjenjang. Jadi tidak bisa kita menjadi pimpinan partai politik di PD Perjuangan kalau tidak ada prestasi. Jadi paling tidak masuk di organisasi dalam. Nah, di PD Perjuangan itu kalau urusan penugasan partai mau jadi eksekutif kalau legislatif, karena maknanya di sini kan KKN. Kalau mana KKN kan berarti kan harus masuk di penyelenggara negara. Kan begitu toh? Kalau hanya pengurus partai saja mau KKN dari mana wong dia tidak punya kekuasaan kan begitu. Jadi dia harus masuk di legislatif atau eksekutif. Nah, di PD Perjuangan satu, peran partai politik. Kita sebelum dilantik menjadi DPR itu ada namanya sekolah partai. Ada binteknya. Kita harus seperti apa yang boleh dan apa yang tidak. Satu. Terus yang kedua, di PD Perjuangan selain dari anggota, kebetulan saya sebagai pimpinan DPRD. Di Kabupaten Pasuruan kita kan pemenang nomor 2. Jadi setelah ketua DPRD kita mendapatkan wakil ketua DPRD, wakil 1. Jadi kebetulan saya diberikan amanah. Dan itu pun partai menyiapkan sekolah lagi. Jadi bukan hanya sebagai anggota, tapi sebagai sekolah calon pimpinan DPRD. Itu se-Indonesia. Nah, di situ kita dikasih rule-nya, aturan sebagai pimpinan DPRD itu harus seperti apa. Jadi dengan harapan nanti kita menjadi pimpinan DPRD ataukah menjadi anggota DPRD, kita jangan sampai masuk di ranah-ranah yang menurut partai politik itu tidak boleh dilakukan, karena itu akan menjadi urusan atau masalah hukum. Itu secara normatif. Kalau secara fakta di lapangan, prinsipnya kenapa seorang pengurus partai politik sampai KKN? Itu kan satu, karena mungkin bebannya terlalu berat secara personal. Tapi di PD Perjuangan, makna berat itu hanya kita ada iuran. Contoh, pada saat pemilu kemarin 14 Februari, partai itu akan menyiapkan saksi pada saat penghitungan di TPS. Di Kabupaten Pasuruan ada 4.505 TPS. Ada saksi pileg, ada saksi pilpres. Jadi kalau di total PD Perjuangan di Kabupaten Pasuruan menyiapkan 9.010 dikalikan ditambah dengan saksi desa, saksi kecamatan yang totalnya hampir 9.500. Nah, kalau umpamanya dikalikan 250.000 saja, itu kan berarti angkanya 2,5 miliar. Partai menyiapkan dari mana? Apakah harus KKN? Nah, kira-kira seperti itu kan. Kita mulai 2019 semenjak dilantik, kita di PD Perjuangan ada namanya dana abadi yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Jadi tiap anggota itu se-Indonesia itu take home pay-nya atau tunjangan dan seluruh gajinya itu dipotong melalui partai politik. Jadi tujuannya adalah salah satunya pada saat persiapan pesta pemilu, para penyelenggara partai politik, pelaku partai politik, juga teman-teman DPRD dari PD Perjuangan itu agar tidak melakukan kegiatan ataukah sampai satu korupsi, yang kedua
Jangan sampai pada saat hari H mereka bingung golek utangan atas nama partai politik untuk nutupi saksi yang biayanya 2,5 miliar. Jadi sudah kita persiapkan jauh hari. Jadi kira-kira salah satunya seperti itu. Makanya pada saat pesta demokrasi, apabila dari seseorang yang ditugaskan partai menjadi caleg, itu apabila dia untuk ingin meraih kursinya tadi itu, dengan segala cara, dalam artian money politik yang gede-gedenan, besar-besaran, itu akan sangat mempengaruhi kinerjanya pada saat nanti dia dilantik. Mempengaruhi kinerjanya apa? Dia akan melakukan banyak hal untuk nutupi ongkos yang pertama tadi itu pada saat pileg. Makanya nanti kalau biasanya terjadi seperti itu, KKN, ada kolusi, ada korupsi, ada nepotisme. Mana KKN kan tidak hanya keuangan ya, korupsi, kolusinya juga begitu. Semuanya, saya walaupun jadi pimpinan DPRD pun kita tidak bisa semena-mena dalam artian karena ini boloku, karena ini gengku, ini harus masuk di sini, ataukah dimenangkan karena pekerjaan yang ada di pemerintah daerah. Tidak bisa, karena semua sekarang sistemnya sudah online. Semuanya pengusulan melalui SIPD, semua kegiatan lelang pun melalui sirup namanya. Jadi semua hari ini agak susah untuk melakukan KKN. Tapi apakah KKN itu hilang? Ya belum tentu juga. Tidak bisa kita hilangkan. Makanya dari sistem di partai di PD Perjuangan tadi, salah satu contohnya untuk urusan pembiayaan yang cukup besar dalam rangka pesta demokrasi sudah kita siapkan jauh hari sebelumnya. Yang tujuannya nanti teman-teman tidak urunan terlalu berat, yang akhirnya sudah disiapkan duitnya, yang maknanya itu nanti ke depan mereka biar tidak melakukan hal-hal yang aneh untuk nutupi beban partai tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas wawancara di siang hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya dan teruntuknya untuk generasi muda di Indonesia. Dan terima kasih juga buat Bapak atas waktunya karena sudah mau meluangkan. Saya Imam Hanif Hayaki, saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.